Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah demo aplikasi tentang pengenalan aksara Lampung. Eh, Aplikasi ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java, menggunakan Android Studio dengan database SQLite. Nah, jadi untuk penyimpanan database-nya itu bersifat lokal, jadi hanya di dalam aplikasi itu saja. Tadinya sih aplikasi ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir saya, cuman untuk sekarang udah nggak kepakai daripada terbuang, lebih baik saya demokan, saya tunjukkan aplikasinya seperti apa. Siapa tahu dari teman-teman ada yang butuh motivasi atau butuh ide untuk membuat aplikasi, bisa dikembangkan dari aplikasi yang sudah saya punya ini. Langsung aja kita demokan aplikasinya. Pertama, di sini saya menggunakan handphone Android. Hmm, untuk aplikasinya saya demo di dalam visor. Oke, pertama ada splash screen, lalu masuk ke halaman menu utama. Nah, di halaman menu utama ini ada 3 menu utama, yaitu aksara, anak huruf, dan daftar istilah. Lalu ada juga latihan. Latihannya itu ada latihan soal dan latihan menulis. Lalu ada skor, yaitu untuk hasil latihan soal dan hasil latihan menulis. Hmm, Pertama kita mulai dari menu aksara dulu. Nah, ketika kita pilih menu aksara ini, maka akan yang ditampilkan adalah data induk huruf aksara Lampung. Jadi huruf aksara Lampung itu ada 20 induk huruf, eh, kurang lebih hurufnya seperti ini. Nah, ketika kita pilih salah satu huruf, maka akan menampilkan detail dari hurufnya. Di sini juga ada untuk memutar audio atau bunyi dari huruf yang dipilih. Lalu ada tombol tutup. Oke, lalu yang kedua ada menu anak huruf. Untuk anak huruf ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak huruf yang biasa digunakan untuk penulisan aksara Lampung. Oh ya, eh, kalau kita pilih salah satu menunya, akan menampilkan halaman detail atau pop-up. Kita juga bisa memutar suara atau nama hurufnya, terus ada deskripsinya dan ada tombol tutup untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah itu ada juga daftar istilah. Nah, kalau untuk daftar istilah ini adalah semacam eh, list kata atau kalimat yang biasa digunakan atau yang biasa umum ditemukan ketika berjalan-jalan ke Lampung. Ya, ada tulisan aksara dan juga arti dari aksara yang ditulis. Di sini kita bisa cari, misalkan ke daerah, maka akan menampilkan yang ada kata-kata daerahnya gitu. Hmm, Lalu untuk di dalam menu latihan, oh ya sebelumnya aplikasi ini bukan aplikasi untuk belajar menulis aksara atau eh, di dalam aplikasi ini tidak terdapat bagaimana cara menulis aksara Lampung dalam bentuk kalimat. Karena di aplikasi ini hanya pengenalan tentang huruf dan anak huruf aksara Lampung. Seperti itu. Lalu ada menu latihan. Di dalam latihan ini terdapat latihan soal. Ketika kita pilih latihan soal, kita akan ditampilkan halaman untuk input nama. Fungsinya apa kita input nama di sini? Fungsinya adalah untuk menyimpan histori dari apa yang sudah kita kerjakan.
Misalkan namanya adalah Budiman, lalu usianya adalah 15 tahun. Setelah itu kita mulai. Nah, di sini akan menampilkan eh, huruf aksara Lampung dan soalnya. Contoh huruf seperti di atas itu dibaca sebagai, misalkan kita pilih ta, lalu aksara di atas dibaca sebagai apa? Ini adalah jawaban yang kita pilih. Jadi kita bisa pilih kurang lebih ada sekitar 20 soal yang ditampilkan secara acak. Ketika sudah selesai maka ada detail dari hasil pengerjaan soal. Di sini benar 8 dari 20 soal, salah 12 dan skornya adalah 40. Nah, kurang bagus juga ya nilainya. Nah, nanti skor itu akan masuk ke dalam hasil latihan soal. Contoh di sini yang baru saya kerjakan. Nah, ini ada historinya. Kita juga bisa hapus atau kita simpan. Kenapa di sini bisa menghapus data? Karena ini adalah aplikasi database yang digunakan adalah SQLite. Jadi proses penyimpanannya itu hanya di lokal saja. Orang lain yang menggunakan aplikasi ini tidak akan ada history dari hasil yang kita kerjakan, seperti itu. Lalu ada juga latihan menulis. Ini sama. Bedanya kalau latihan menulis itu kita masukin namanya siapa ya? Roni. Usianya adalah 18 mulai. Nah, di sini ada fitur untuk menulis aksara. Contoh aksara yang di atas set, lalu kita bisa cek di sini maka akan menampilkan detailnya. Gambar itu cocok atau tidak. Kita ulangin lagi ya. Set, cek. Oke, gambar tidak cocok berarti karakter ini belum seperti contoh yang ada di atasnya. Di sini saya menggunakan algoritma template matching untuk mencocokkan gambarnya. Jadi untuk prosesnya adalah ketika kita menggambar objek ini dijadikan citra. Nah, dari gambar ini dibandingkan dengan data latih yang sudah saya sediakan. Seperti itu. Oke, gambar cocok. Berarti apa yang kita tulis di sini akan cocok dengan match listnya ada berapa dan good matchesnya ada berapa. Seperti itu. Kita bisa reset atau kalau misalkan kita mau pilih huruf yang lain bisa pilih selanjutnya. Nah, kalau untuk yang latihan menulis ini kita cukup sekali mengerjakan saja. Nanti untuk hasilnya tersimpan di dalam hasil latihan menulis. Seperti itu. Oke, ini yang gambar cocok tadi. Hurufnya apa? Huruf K, hasil gambar cocok. Ada histori waktu dan juga ada keterangannya. Seperti itu. Nah, untuk struktur source code yang ada di dalam aplikasi ini, pertama ada kita bahas ke proses di sini saya sudah menyiapkan ada sekitar, jadi untuk satu huruf itu ada data kurang lebih dari 20 huruf ada 100 data latih, di mana masing-masing hurufnya itu ada 20, ada berarti ada berapa? Ada 5 data latih. Seperti itu. Nah, dari gambar yang kita tulis di halaman latihan, di situ kita akan mendapatkan hasil lebih cocok kemana gambar yang kita buat dengan huruf aksara tersebut. Kalau misalkan gambarnya itu cocok, maka akan menampilkan hasilnya adalah cocok.
Kalau tidak cocok, maka akan menampilkan hasil yang tidak cocok. Seperti itu. Nah, untuk data latihnya juga sudah saya siapkan di sini untuk data latih dan aksara yang sudah di resize. Nah, kurang lebih bentuk data latihnya seperti ini. Huruf K ada 5, G ada 5, Ng ada 5, dan seterusnya sebanyak 20 induk huruf. Seperti itu. Project ini menggunakan Android Studio dengan library OpenCV dan algoritma template matching. Itu. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf jika penjelasannya kurang detail. Semoga apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat kolom komentar. Terima kasih.